Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Abang, perkenalkan nama saya Hadrian Budi Laksmana dengan NIM 333220068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan dari tugas mingguan praktikum PPM atau pengendalian penjaminan mutu modul keempat, dan langsung saja kita masuk dalam soalnya. Jadi ini untuk soalnya. Eh, s- ini soal nomor satu dan saya juga bagian dari shift 2. Jadi, sebuah penyedia internet ingin menganalisis performa jaringan berdasarkan empat faktor karakteristik utama. Diberikan data berikut untuk 25 node jaringan. Nah, di sini terlihat ada data-datanya dengan 25 node dan keempat-empatnya faktor, faktor satu, faktor 2, faktor 3, dan faktor 4, dengan 25 node. Dan pertanyaannya adalah, buatkan peta kendali multivariat T2 totaling dari data di atas. Oke, langsung masuk saja ke dalam RStudio. Oh ya, sebelum masuk ke RStudio, eh, di sini kita harus memindahkan data dari soal tersebut ke dalam Excel agar memang untuk pemindahan data dari soal ke dalam si RStudio itu bisa berjalan dengan baik. Di sini ada sheet satu, sheet 2, sheet 3 dengan kebetulan ada 3 soal yang ada di tugas mingguan ini. Kalau gitu langsung saja ke dalam RStudio. Nah, ini untuk tampilan RStudionya. Jadi untuk langkah pertama itu seperti biasa menginstal packages dan mengaktifkan, karena eh, packages-packages ini adalah yang membantu dari hasil perhitungan otomasi kita. Bisa diinstal terlebih dahulu. Setelah itu mengaktifkan packages. Nah, di sini packages sudah terlihat bahwa packages dari RedXL, QCC, IS, PCR itu sudah aktif ya pada di pojok kiri bawah ini. Setelah mengaktifkan, kita langkah selanjutnya itu memindahkan data-data yang ada pada Excel ini. Jadi mengikut data yang ada di Excel. Jadi soal satu kita kan ada 3 soal, soal satu, soal dua, soal tiga. Dengan kita pindahkan datanya, soal satu di sheet satu, soal dua di sheet dua, dan soal tiga di sheet tiga. Ini kita run saja untuk data ini. Sudah terinput datanya, kita langsung masuk ke soal nomor satu. Nah, ini untuk soal nomor satu. Jadi menghilangkan kolom subgroup. Jadi untuk langkah pertama itu menghilangkan kolom subgroup, di mana kolom subgroup ini perlu dihilangkan agar pemindahan data yang ada daripada Excel itu tidak mengganggu pemindahan data yang ada di eh, RStudio ini. Jadi T2 char soal satu, min satu. Jadi min satu ini merupakan kolom satu, jadi memang perlu dihilangkan. Oke, setelah di run, data sudah terinput. Jadi ada ini nih, dalam pojok kiri bawah sudah terlihat ada 4 faktor, faktor satu, faktor dua, faktor tiga, dan faktor 4, di mana eh, kolom subgroupnya memang sudah terhilang karena memang dari awal tadi itu dihilangkan. Terus juga membuat peta langkah saja itu membuat peta kendali T2 hoteling, di mana MQCC T2 chart tipe T2, titelnya itu peta kendali T2 hoteling dengan NIM 333220068. Terus dengan X lab-nya yaitu kelompok ke, dan Y lab-nya yaitu T2. Dengan extract itu true. Kenapa true? Karena di sini kita ingin melihat UCL dan LCL dari si peta kendali itu. Kita run saja dan ini terlihat bahwa peta kendali T2 hoteling dengan UCL-nya itu sebesar 10,72589 dan LCL-nya yaitu di angka 0. Jadi memang dari number of groupsnya 25 dan sampel size 1 dengan LCL-nya 0, UCL-nya 10,72559. Tapi dalam ini untuk peta kendalinya, kita bisa melihat langsung bahwa tidak ada yang berada di luar batas kendali, tidak ada yang berada di atas UCL, dan tidak ada yang berada di bawah LCL.
Jadi terbukti juga dalam violationsnya di mana eh, tidak ada, di mana nol semua. Jadi untuk data-data yang ada pada sini terbilang cukup aman dan cukup terkendali. Jadi dirangkum ini untuk kovariansi matriksnya dari faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan faktor 4, dan kontrol limitnya ini terlihat dari LCL-nya dan UCL-nya 10,72. Oke, langsung masuk saja ke dalam soal nomor 2. Jadi ini untuk soal nomor 2, eh, se- sebuah perusahaan elektronik memproduksi peralatan elektronik dengan dua karakteristik kritis, yaitu suhu operasi, operating temperatur, dan tingkat kebisingan noise level. Data pengukuran untuk setiap 4 peralatan subgroup selama 12 subgroup diberikan di bawah ini. Buatlah peta kendali generalize variansi untuk memonitor variabilitas dari suhu operasi dan tingkat kebisingan. Di sini terlihat ada 12 subgroup dengan operating temperature dan noise level yang ada pada data di bawah ini. Jadi masuk saja ke dalam RStudio. Seperti soal nomor 1, untuk data dari soal nomor 2 ini perlu dipindahkan dulu ke dalam Excel dan sudah dilakukan pada di atas ini. Kita masuk dalam soal nomor 2. Jadi ini untuk sintaks dari soal nomor 2. Untuk langkah pertama seperti biasa yaitu menyalakan kolom subgroup, di mana untuk menyalakan kolom subgroup ini diperlukan untuk bisa menginput data yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk perhitungan dari peta kendali generalisasi variansinya. Jadi langsung kita hilangkan saja untuk kolom subgroupnya. Nah, di sini dalam pojok kiri bawah sudah terinput datanya, untuk subgroup sudah terhilang dan sudah sisa data dari operating temperature dan noise level. Jadi sudah terinput, kita langsung masuk saja untuk membuat peta kendali generasi variansnya dengan give control data MNP. Jadi di sini juga terjelas bahwa M itu jumlah subgroup. Kita mengetahui bahwa jumlah subgroup itu sebesar berjumlah 12. Dan juga N untuk ukuran subgroup, di mana untuk ukuran subgroup itu ada 4, yaitu tadi eh, untuk ukuran subgroup dalam soal dia juga diketahui ada 4 peralatan per subgroup. Terus juga untuk P itu jumlah karakteristik kualitas. Nah, jumlah karakteristik kualitas itu dari yang tadi ada di soal, yaitu temperatur dan tingkat kebisingan, itu ada di pojok bawah bawah ini nih, operating temperature dan noise level. Jadi setelah semua terinput dari rangka pertama, langsung aja ke dalam rangka kedua. Nah, di sini untuk terlihat bahwa di sini untuk hasil dari peta kendali generasi variansinya dengan eh, terlihat dalam data di samping value 16,873 dengan eh, manufacturernya dari operating temperature sebesar 77,75 dan noise levelnya sebesar 29,85. Terus juga ini juga dari value-value-nya yang ada di sini. Jadi memang sudah terjawab dari soalnya, yaitu membuat peta kendali generalized variansi, dan terlihat juga dalam data di samping bahwa memang eh, tidak ada yang melewati dari batas UCL maupun LCL, dan data memang cenderung cukup terkendali. Kalau gitu soal nomor 2 beres, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ada di sini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dalam jam dan tingkat stres seseorang. Diberikan data berikut dengan ada 15 nomor dan durasi tidur dan tingkat stresnya juga terdapat datanya. Tentukan koefisien korelasi antara durasi tidur dan tingkat stres. Jelaskan apakah terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Oke, langsung masuk saja ke dalam codingannya. Nah, kita input untuk soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3, berbeda dengan soal nomor 1 dan 2, ini juga perlu menginstal packages yang diperlukan. Terus sekarang coba kita install package dari Nortes namanya.
Sudah terinstall. Setelah sudah terinstall, langsung saja seperti biasa kita aktifkan. Oke. Untuk langkah pertama itu uji normalitas, di mana Shapiro test dari durasi tidur dan Shapiro test dari tingkat stresnya. Kita uji untuk normalitasnya dan dapatkan bahwa ini untuk uji normalitas dari Shapiro durasi tidur itu dengan W-nya 0,98299 92928 dengan p-value 0,2662. Dan juga untuk Shapiro test dari tingkat stres itu dengan W-nya 0,981 dan p-value-nya itu sebesar 9,771. Jadi memang terlihat bahwa Shapiro test-nya ini di bawah di atas 0,5. Jadi bisa kita lihat bahwa ini bisa kita lanjut gitu. Jadi lanjut ke dalam uji korelasi personnya. Nah, di sini untuk uji korelasi personnya bahwa ini untuk data yang ada di perhitungan otomasi dari RCD-nya yang ada di pojok bawah kiri dengan core-nya 0,1204127, di mana di sini dapat kita ketahui bahwa kita kan tadi ada dapat pertanyaan bahwa memang hubungannya ini positif atau negatif. Jadi dari core ini bisa kita ketahui bahwa hubungan dari tingkat dan tingkat stres ini berkorelasi secara positif. Terus juga untuk lanjut ke langkah ketiga itu kita untuk melihat dari matrix plotnya. Nah, ini untuk matrix plotnya memang terlihat bahwa hubungan antara dua situ dan tingkat stres ini terlihat bahwa cukup korelasi dan linear gitu. Untuk dilihat dari peta yang ada di pada kanan bawah ini. Baik, mungkin segitu saja untuk penjabaran dari eh, ketiga nomor tugas mingguan praktikum PPM modul keempat kali ini. Saya tutup untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.